Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Ulfuadah dari mahasiswa PPI semester 6 IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan mini riset saya yang berjudul Menangkal Pernikahan Dini pada Remaja guna memenuhi tugas keluarga Islam ideal. Sebelumnya di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas sebagai fokus pada masalah penelitian, yaitu yang pertama ada konsep dasar pernikahan dini, kemudian pernikahan dini menurut ulama salaf, selanjutnya ada penyebab dari pernikahan dini itu sendiri, dan yang terakhir ada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai gambaran umum dari pernikahan dini itu sendiri. Nampaknya kecenderungan menikah pada usia dini menjadi tren yang sangat meningkat belakangan ini, karena pernikahan dini dianggap bisa menyelesaikan suatu problem sosial yang ada. Pernikahan dini inilah yang sering terjadi di Indonesia, karena faktor pendidikannya yang masih rendah. Selain itu, daya nafsu yang cenderung tinggi. Lalu adapun yang dapat menyebabkan pernikahan dini di kalangan remaja, dan biasanya disebabkan karena beberapa faktor, seperti yang pertama ada faktor sosial ekonomi, yang kedua ada faktor hamil di luar nikah, yang ketiga ada faktor rendahnya tingkat pendidikan, lalu ada faktor kurangnya pemahaman agama. Kemudian pernikahan dini itu sendiri juga menyebabkan dampak dari segi biologis maupun psikologis, serta juga menyebabkan dampak bagi segi sosial dan perilaku seksual. Selanjutnya, pernikahan dini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Al-Musnad, yang artinya siapapun pemuda yang menikah di usia mudanya, maka setan akan berteriak, "Aduh, hancur diriku, dia telah menjaga agamanya dariku." Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai salah satu ulama salaf yang menentang pernikahan dini atau kurang menyetujui adanya pernikahan dini, yaitu Ibnu Syubromah. Beliau mengatakan bahwa agama melarang pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia balik. Hal tersebut disebabkan karena menurutnya nilai esensial pernikahan yaitu memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal tersebut tidak terdapat pada anak yang belum berusia balik. Selanjutnya, larangan mengenai pernikahan dini juga ditegaskan secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun. Dari penjelasan mengenai gambaran umum yang sudah dipaparkan, saya menemukan hasil temuan mengenai pernikahan dini. Jadi pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, maupun psikologis siap memikul tanggung jawab terhadap pernikahan maupun pengasuhan anak. Lalu selanjutnya, penyebab dari pernikahan dini sendiri disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu keadaan ekonomi keluarga yang masih rendah membuat banyak remaja yang akhirnya menikah di usia dini demi meringankan beban keluarganya. Yang selanjutnya ada faktor pendidikan. Jadi rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan menyebabkan kebanyakan orang tua tidak mengetahui dampak dari pernikahan itu sendiri. Perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah cenderung membuat pola pikir yang sempit dalam diri orang tua, sehingga akan mempengaruhi sang anak agar mau menikah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada faktor hamil di luar nikah. Terjadinya hamil di luar nikah biasanya karena
seorang remaja melakukan hubungan yang melanggar norma dan akhirnya mengharuskan mereka untuk menikah di usia dini. Hal tersebut guna untuk memperjelas status anak yang dikandungnya dan menjaga harga dirinya. Lalu kemudian ada pengaruh dari orang tua. Jadi terjadinya pernikahan dini juga tidak bisa terlepas dari pengaruh maupun paksaan dari kedua orang tuanya. Alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini tak lain dan tidak bukan adalah karena kebanyakan orang tua tidak mau anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kemudian ada faktor kurangnya pemahaman mengenai agama. Kebanyakan remaja sekarang sering menyepelekan dan melupakan akan adanya nilai-nilai agama, sehingga hal tersebut membuat para remaja menjadi salah dalam pergaulan. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini di kalangan remaja. Yang pertama ada dampak secara biologis dan psikologis, dan yang kedua ada dampak secara sosial dan perilaku seksual. Lalu, apa sih dampak secara biologis yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini? Jadi, secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak usia akil balik masih berada pada fase menuju kematangan. Hal tersebut menyebabkan ketidaksiapan untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi sampai hamil dan melahirkan. Jadi hal tersebut jika dipaksakan justru akan menimbulkan trauma yang berat dan perobekan yang luas serta infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya. Sedangkan secara biologis, anak remaja yang melakukan pernikahan dini seringkali belum siap dan belum mengerti mengenai hubungan seks itu sendiri, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan itu sulit disembuhkan. Kemudian ada dampak secara sosial, yaitu pernikahan dini bisa berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh emosi yang belum stabil, sehingga sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Sudah sepatutnya pernikahan dini merupakan sesuatu yang harus kita hindari. Hal tersebut memberikan alasan karena adanya kekhawatiran bagi banyak kalangan mengenai pernikahan dini yang seringkali terjadi dan merajalela di berbagai daerah. Karena dengan pernikahan dini banyak adanya hak anak yang kita langgar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu saya akan menyampaikan sedikit kritik dan saran saya mengenai hasil temuan mini riset saya mengenai pernikahan dini. Yang pertama yaitu kritik. Di sini saya memiliki dua kritik. Yang pertama, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan secara singkat, maka bisa dikatakan bahwa pernikahan dini banyak terjadi karena faktor sosial ekonomi, pergaulan bebas, dan kurangnya pengetahuan pada diri remaja. Yang kedua, yaitu ternyata pernikahan dini sangat tidak dianjurkan karena tidak baik untuk kesehatan reproduksi pada usia remaja. Selanjutnya, saran saya yaitu yang pertama, sebagai mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam, kita sebisa mungkin untuk menghindari adanya pernikahan dini karena dampaknya yang tidak baik dari segi fisik maupun psikis. Lalu yang kedua, alangkah baiknya anak remaja sebelum menikah diberikan pengetahuan seperti bimbingan pranikah dan pemahaman agama. Jadi, dari semua hasil temuan pada mini riset saya mengenai pernikahan dini, dapat disimpulkan bahwa seperti yang kita tahu, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, di mana seorang remaja belum siap secara fisik maupun psikis, sehingga hal tersebut bisa berdampak bagi kesehatan. Yang selanjutnya, pernikahan dini terjadi karena adanya pengaruh orang tua, faktor hamil di luar nikah, lalu karena faktor sosial ekonomi, kemudian faktor kurangnya pemahaman agama pada diri seorang remaja.
Lalu, dampak dari pernikahan dini itu sendiri bisa berdampak pada segi biologis maupun psikologis, serta juga bisa memberikan dampak pada sosial dan perilaku seksualnya. Baiklah, demikian hasil mini research yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.